Selamat siang pemirsa, Indonesia News Today hadir kembali bersama informasi teraktual dan terpercaya. Bersama saya Dava Atau Rahman, berikut cuplikan informasi yang kami telah rangkum dalam seputar berita hari ini. Sejumlah kebutuhan pokok naik sangat signifikan saat menjelang Nataru. Selain beras, bahan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai merah terpantau mengalami kenaikan. Adapun kenaikan harga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Harga bahan-bahan pokok mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, lonjakan harga dari tiap-tiap bahan pokok mengalami kenaikan beda-beda tiap harinya. Seperti bawang merah yang tembus hingga 40.000 per kilonya dan cabai merah yang tembus hingga mencapai 70.000 per kilo. Kita beralih ke informasi lain. Arus balik lalu lintas pada akhir libur Nataru telah dimulai. Dimulai pada terminal dan jalur tol yang menjadi akses dari kendaraan yang digunakan untuk berpergian. Dan untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini, kita sudah terhubung oleh Sandi Purwanto dari Rest Area Kilometer 19 Jakarta Cikampek. Ya, bagaimana kondisi arus lalu lintas pada arus balik setelah libur Natal dan Tahun Baru? Menurut pantauan kami di lapangan, situasi arus balik di hari pertama pasca libur Nataru, walaupun saat ini merupakan masih puncak arus balik libur Nataru, pantauan lalu lintas Jakarta menuju Cikampek terpantau lancar maupun arah sebaliknya. Bagi pemirsa yang ingin melakukan perjalanan, diharapkan menjaga kesehatan. Apabila berkendara saat mengantuk, segera menepi ke rest area terdekat dan jangan lupakan siapkan e-tol agar berkendara lebih nyaman. Sekian laporan dari lapangan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Sandi atas laporannya di lapangan. Selanjutnya, terlihat kondisi di Terminal Bekasi pada puncak arus balik pasca libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 terpantau cukup padat. Kepadatan tersebut terjadi imbas dari masyarakat yang sudah mulai kembali untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Libur Nataru, pantauan kondisi terminal bus Kota Bekasi terlihat cukup padat. Masyarakat yang telah selesai berlibur telah kembali untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan libur Natal pada tanggal 25 dan 26 Desember 2023, sementara libur Tahun Baru atau cuti bersama pada tanggal 1 Januari 2024. Harga bahan bakar minyak non-subsidi kembali turun di berbagai daerah per tanggal 1 Januari 2024. Penurunan harga BBM ini pun terjadi pada pom pengisian bahan bakar milik swasta dan juga non-swasta. Pada tanggal 1 Januari 2024, harga BBM mengalami penurunan. PT Pertamina menurunkan harga BBM non-subsidi. Penurunan harga tersebut terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Tidak hanya PT Pertamina, perusahaan swasta juga mengalami penurunan. Perusahaan minyak tersebut menyatakan bahwa penurunan harga bahan bakar minyak dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum, jenis bensin, dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum.
Pemilihan umum atau pemilu menjadi pesta rakyat yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Berbagai kalangan ikut andil dalam pemilu, salah satunya adalah mahasiswa. Berikut perspektif mahasiswa tentang pemilu yang akan nanti diselenggarakan, dan bagaimana tanggapan mereka. Kayaknya pemilu tahun ini lebih seru ya, apalagi antusias masyarakatnya juga banyak gitu, karena capresnya nggak cuma dua kan, jadi sekarang capresnya ada capres 1, capres 2, dan capres 3. Untuk pemilu tahun ini menurut saya sih demokrasinya lebih bagus daripada tahun kemarin, karena tahun kemarin kan kayak ada cebong dan kampret ya. Kalau menurut saya sekarang lebih bebas aja sih. Debat Capres pada tanggal 12 Desember 2023 dan Cawapres tanggal 22 Desember 2023 menimbulkan beragam respon unik dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya dari kalangan muda atau Gen Z yang menanggapi debat Capres dan Cawapres dengan pandangan mereka masing-masing. Kalau dari saya sendiri sih, saya lebih suka debat capres yang ketiga kemarin ya, karena dari situ kan temanya itu adalah pertahanan, sedangkan di calon presidennya tersebut kan ada menteri pertahanan, dan menurut saya lebih oke aja dan lebih seru. Menurut gue sih cukup seru ya dari ketiga paslonnya itu, karena masing-masing paslon mengadu gagasannya masing-masing sih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia News Today. Pemirsa, pernahkah Anda bingung memilih tempat untuk berkunjung atau berlibur di sekitar area Jakarta? Taman Ismail Marzuki dan event tahunan Big Bang bisa menjadi salah satu opsi pemirsa sebagai destinasi liburan akhir tahun di Jakarta. Selain memiliki spot-spot yang unik dan instagramable, kedua tempat tersebut menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang menyukai tempat yang tenang dan damai, serta tempat ramai dan meriah. Buat pemirsa yang suka tempat keramaian dan meriah, cobain untuk datang ke Big Bang Festival. Untuk menghabiskan waktu liburan akhir tahun Anda, datang ke Big Bang Festival sangatlah menyenangkan. Anda bisa datang bersama keluarga atau teman, atau juga bisa dengan pasangan Anda. Dalam Big Bang Festival, terdapat banyak hal yang dapat Anda kunjungi. Di antaranya ada food court, wahana bermain untuk anak-anak, pameran cuci gudang terbesar, hingga panggung untuk band-band ternama yang siap menghibur para wisatawan. Buat pemirsa yang ingin berkunjung, Big Bang Festival ini terletak di Gxpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Masih di kawasan Jakarta, spot nongkrong baru yang instagramable. Sini main ke Taman Ismail Marzuki. Salah satu area hijau di antara gedung-gedung bertingkat yang ada di Jakarta. Taman ini memiliki beberapa fasilitas, di antaranya ada perpustakaan, gedung teater, planetarium, dan ruang makan. Jika Anda tertarik untuk berkunjung dan menghabiskan waktu di taman ini, Taman Ismail Marzuki terletak di Jalan Cikini Raya nomor 8, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Buka setiap hari mulai dari pukul 8 hingga 10 malam.
Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita pada Indonesia News Today hari ini. Saya, Dava Ataur Rahman, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Indonesia News Today setiap hari pukul 12 siang waktu Indonesia Barat.